Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kartina Wulandari, SKM MSI. Saya dosen tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widagama Mahakam Samarinda. Lewat pendidikan saya, pendidikan S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman Samarinda, pendidikan S2 saya di Magister Ilmu Lingkungan, peminatan promosi kesehatan di Universitas Mula Warman Samarinda. Saya mengajar sejak tahun 2017. Saat ini jabatan fungsional saya adalah asisten ahli. Selama 4 tahun ini, saya sudah mengajar di 78 kelas yang berbeda dengan mata kuliah yang saya ampu antara lain adalah 1. Dasar gizi, 2. Manajemen data, yang ketiga Sistem Informasi Kesehatan, yang keempat Retorika dan Public Speaking, yang kelima Dinamika Kelompok, yang keenam media sosial dalam promosi kesehatan, yang ketujuh isu strategi promosi kesehatan, yang kedelapan dimensi sosial, budaya, dan perilaku kesehatan, yang kesembilan perilaku kesehatan, dan yang kesepuluh promosi K3. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan PDD UKT-PT saya, di mana bagian pengajaran saya mengajar di mata kuliah dasar gizi yang saya ampu. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, di mana pertemuannya ada 14 pertemuan materi dan juga diskusi, serta 2 pertemuan untuk UAS dan UTS-nya. Seperti itu, di mana capaian mata kuliah yang saya harapkan dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu untuk mengenal dan memahami dasar-dasar ilmu gizi terkait pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mengerti dan memahami pengelompokan zat gizi beserta fungsi dan manfaatnya bagi kesehatan di masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis terkait metabolisme tubuh, terkait komposisi tubuh, serta asupan gizi yang dikonsumsi. Yang keempat, harapannya mahasiswa dapat menyusun menu makanan seimbang bagi keluarga ataupun masyarakat di sekitarnya. Dalam perkuliahan ini, materi yang saya ajarkan adalah pertama, tentang sejarah gizi, yang kedua, jenis-jenis ilmu gizi, yang ketiga, pengelompokan zat gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Yang keempat, metabolisme tubuh. Yang kelima, komposisi tubuh. Dan yang keenam adalah menu seimbang. Baik, di dalam perkuliahan ini metode yang saya gunakan adalah DAA, Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery method yang saya lakukan adalah biasanya sebelum perkuliahan berjalan, saya mengarahkan atau memberitahukan kepada mahasiswa buku apa saja yang saya pakai, lalu bahan apa saja yang saya pakai. Di sini buku yang saya pakai adalah buku dari Sunita Al-Matsir dengan judul Prinsip-Prinsip Ilmu Gizi. Yang kedua, buku yang saya pakai adalah buku dari Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, di mana berjudul Gizi dan Kesehatan Masyarakat, serta panduan-panduan gizi yang terupdate. Tidak lupa saya juga menyuruh mahasiswa untuk sering-sering membaca jurnal terkait daripada gizi ini karena sudah sangat banyak jurnal-jurnal yang terupdate yang bisa mereka pakai sebagai bahan ajaran mereka. Di dalam perkuliahan ini juga saya menggunakan media pembelajaran yang sekarang terupdate karena kondisinya adalah dalam kondisi pandemi. Biasa menggunakan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Widagama, yaitu dengan SPADA, yang di dalamnya terdapat fitur-fitur terkait dengan pembelajaran, baik itu secara tatap muka ataupun secara chatting. Lalu saya juga menggunakan Zoom Meeting serta Google Meet. Baik, interaction sendiri. Jadi dalam proses penyampaian materi yang saya lakukan, biasanya tidak selalu ceramah dan juga tanya jawab. Di mana dalam prosesnya, di tengah-tengah materi yang saya berikan, saya biasa melakukan tanya jawab kepada mahasiswa untuk mereview sebagaimana capaian mereka sudah memahami atau belum dari apa yang sudah saya sampaikan. Terkadang saya melakukan kuis-kuis kecil di antaranya untuk dapat mengetahui sejauh mana mereka memahami apa yang saya sampaikan. Di sini biasanya poin-poin yang mereka dapatkan atau mereka jawab itu dapat membantu mereka dalam perkuliahan nantinya. Baik, yang ketiga adalah assessment. Biasanya sebelum perkuliahan saya melakukan namanya kontrak perkuliahan. Penilaian yang saya lakukan ada 3, yaitu dengan cara tugas dengan bobot 20%, lalu yang kedua adalah UTS dengan bobot 30%, lalu ada UAS yaitu adalah 50%. Tetapi tidak memungkiri penilaian keaktifan dan juga kehadiran mahasiswa menjadi penilaian saya. Mereka akan mendapatkan nilai-nilai atau poin-poin tambahan untuk bisa mendapatkan nilai yang memenuhi syarat untuk bisa lulus daripada mata kuliah ini. Berikut adalah cuplikan perkuliahan dasar gizi pada pertemuan perdana secara online dengan media pembelajaran Zoom Meeting.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih atas kehadirannya di kelas ini. Seperti dengan jadwal yang ada, hari ini kita akan memulai perkuliahan pertama perdana kita untuk mata kuliah dasar gizi. Jadi untuk dasar gizi ini awalnya adalah kita akan kontak perkuliahan dulu, lalu nantinya saya akan membacakan atau mengabsen kalian sesuai dengan absensi yang ada di grup WA, lalu nanti akan memaparkan materi tentang sejarah gizi sendiri ya. Baik, untuk pertama, di perkuliahan ini saya akan memaparkan terkait dengan kontak perkuliahannya. Baik, mohon maaf. Baik, ini untuk perkuliahan dasar gizi kita. Kontrak perkuliahannya adalah seperti biasa, untuk penilaian sendiri adalah UAS 50%, UTS 30%, tugas 20%. Di mana teman-teman harus ingat, seperti sebelum-sebelumnya juga, UAS ini menjadi penentu untuk penambahan nilai kalian. Tetapi tidak menutup dari setiap perkuliahan saya akan mengumpulkan nilai-nilai atau mungkin dari keaktifan teman-teman untuk menambahkan nilai dari UAS ataupun UTS tersebut. Baik, untuk kehadiran sendiri, absensi akan berjalan selama perkuliahan hingga 30 menit. Jadi sebelum perkuliahan ditutup, saya akan membuka hingga 30 menit terakhir. Tetapi kalau ini perkuliahannya adalah daring, saya masih membuka hingga akhir perkuliahan karena memang jaringan kita terkadang terhambat untuk melakukan absensi baik di WA ataupun di Spada kita. Di sini alpha hanya boleh 2 kali untuk bisa mengikuti UAS. Seperti biasa alpha hanya 2 kali, tetapi izin dan sakit itu bisa dilakukan hingga 4 kali. Dengan keterangan, ada keterangan sakit dari dokter ataupun puskesmas, ataupun bisa kalau memang ini izin, silahkan gunakan tanda tangan wali atau silahkan untuk mengkonfirmasi via WhatsApp ke saya. Baik ya, jadi sesuai dengan arahan daripada fakultas seperti itu untuk terkait dengan kehadiran kalian. Jadi untuk perkuliahan daring sendiri masih seperti itu, tapi nanti kalau masuk perkuliahan secara luring atau luar jaringan, kalian bisa melakukannya, saya hanya memberikan waktu 15 menit keterlambatan masuk ke kelas. Ya, jadi kalau masih dalam jaringan atau masih menggunakan Zoom dan sebagainya, itu silahkan absen boleh lebih daripada jadwal yang sudah saya berikan. Terkait penugasan, saya akan memberikan 2 penugasan. Yang pertama tugas individu, di mana ini saya menilai baik itu secara keaktifannya dalam bertanya, lalu menjawab dalam kelas, dan yang bisa untuk menambahkan nilai-nilai nanti di akhir. Ini untuk personal. Yang kedua, itu tugas kelompok, di mana saya akan melihat dari keaktifan teman-teman, dan juga bagaimana kerjasama dalam pembuatan materi atau pemahaman tentang tugas-tugas yang ada diberikan. Baik, untuk ini, terkait dengan kontrak perkuliahan, ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum kita memulai perkuliahan kita? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, harapannya teman-teman bisa untuk mengikuti ya nantinya sesuai dengan arahan yang ada dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi nantinya. Baik, untuk perkuliahan kali ini, saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang dasar gizi atau sejarah gizi secara umum ya. Sebelum kita mengenal gizi secara mendalam terkait dengan jenis-jenis gizinya, saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang dasar gizi secara umum. Baik, untuk slide-nya terlihat jelas? Jelas, Bu. Oke, harapannya bisa dilihat dengan jelas ya. Nanti akan saya share juga melalui e-learning kita, melalui Spada, terkait dengan materi yang ada. Baik, pengertian gizi sendiri adalah di Indonesia, istilah gizi diadopsi dari bahasa Arab, yaitu namanya giza. Nah, ini yang di dalam dialek Mesir dibacanya gitu adalah gizi. Nah, artinya makanan yang menyehatkan. Jadi ingat, pengertian gizi sendiri itu adalah makanan yang menyehatkan. Kenapa makanan yang menyehatkan? Ada yang tahu? Kenapa gizi itu adalah makanan yang menyehatkan? Terdapat vitamin, Bu. Terdapat vitamin. Apakah hanya vitamin yang ada dalam gizi? Banyak, Bu. Banyak, iya. Baik,
nanti mungkin kita akan membahas satu persatu seperti teman-teman lihat yang ada di RPS. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan selanjutnya yang nanti akan teman-teman bahas di dalam perkuliahan ini. Selanjutnya, ada 3 makna gizi. 3 makna gizi sendiri ini adalah pertama, gizi itu adalah zat gizi, nutrisian. Yang tadi teman-teman ceritakan tentang karbohidrat, mineral, dan sebagainya, namanya itu adalah zat gizi. Lalu yang kedua, makna gizi itu bisa berarti adalah diet. Diet ini harus dikenal. Biasanya orang awam mengetahui diet ini adalah menguruskan badan atau mengurangi berat badan. Tapi sebenarnya diet sendiri adalah pengaturan gizi, makanan, dan minuman. Jadi diatur makannya. Kalau mau gemuk, diatur makannya. Kalau mau kurus, diatur makannya. Sehingga namanya diet. Seperti itu. Lalu ada lagi namanya status gizi. Nutritional status. Jadi seseorang itu bisa dilihat kesehatan dari status gizinya. Baik, buruk, lebih, kurang. Itu bisa dilihat dari namanya status gizi seseorang. Jadi ada 3 makna ya, ingat, zat gizi, pengaturan gizi, dan juga status gizi. Baik, ini pengertian gizi secara umum dan tentang nutrisi itu seperti apa. Nah, gizi secara umum itu dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan, dan memperbaiki jaringan. Jadi ada 4 ya, gizi itu bagaimana kebutuhannya, pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan. Ada yang tahu artinya tumbuh kembang? Sering dengar kan ya, tumbuh kembang anak, bla 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 gitu. Ada yang tahu artinya pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang bisa jawab? Silahkan, Mikael. Atau Claudia? Iya, Bu. Berarti menurut saya kalau tumbuh itu dia semakin besar yang bisa diukur. Kemudian kalau kembang itu seperti otaknya yang berkembang. Oke, ya benar kalau dia. Jadi yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan itu dapat diukur dengan angka. Kalau misalnya berat badan diukur dengan kilogramnya atau onsnya atau seperti apa. Lalu kalau perkembangan terkait dengan perkembangan secara otaknya, dia bisa menulis, dia bisa berjalan. Ada yang motorik kasar, ada yang namanya motorik halus, yaitu perkembangan. Jadi seorang anak dilihat pertumbuhan perkembangannya itu didapatkan dari sebenarnya zat gizi yang dia konsumsi gitu. Lalu pemeliharaan, ini adalah pemeliharaan tubuh kita, bagaimana tubuh kita bisa memelihara dirinya untuk bisa tetap sehat. Lalu kalau ada yang sakit, makanya bilang orang, kalau sakit makan makanan yang bergizi dong. Biar apa? Biar bisa memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang sudah rusak, seperti itu. Lalu ada pengertian kedua, ada namanya gizi nutrisi. Jadi gizi sendiri secara harfiahnya, secara artinya, zat yang ada pada makanan. Jadi gizi itu zat yang ada pada makanan yang dibutuhkan oleh organisme, baik manusia atau hewan, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang memanfaatkan secara langsung oleh tubuh, seperti protein, vitamin, mineral, dan sebagainya. Jadi di sini zat gizi itu yang kalau kalian sudah kenal, ada yang namanya karbohidrat, ada yang namanya protein, mineral, vitamin, dan sebagainya. Itu namanya gizi secara komponen-komponennya. Ini udah kita kenal, nabati sama hewani. Ini berdasarkan sumbernya. Jadi berasal dari tumbuhan, kalau nabati itu hewani berasal dari hewan. Jadi kalau nabati ini misalnya ya, seperti protein, ada nabati hewani. Nabatinya dari mana? Dari tempe, tahu, misalnya seperti itu. Hewaninya kita bisa dapat protein dari daging-dagingan atau telur, seperti itu. Jadi macam-macam sumber gizi itu. Yang kedua, ini ada macam-macam zat gizi berdasarkan jumlahnya. Ini jumlah yang kita asup ya. Jadi jumlah yang kita asup itu ada 2 macam, ada makronutrisi sama mikronutrisi. Makro itu di mana kita menggunakan gram. Seperti karbohidrat, protein, lemak kita pakai gram-graman. Jadi kalau nasi berapa gram, proteinnya berapa gram, lemaknya berapa gram. Sedangkan kalau mikronutrisi itu biasanya bentuknya adalah lebih kecil. Kecil sendiri itu berarti tidak banyak yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi wajib tetap ada. Makanya dalam tubuh kita tetap harus masuk namanya vitamin, mineral, dan yang lainnya. Termasuk air. Air itu juga bagi kebutuhan tubuh kita minimal 2 liter sehari. Apa sih fungsi zat gizi ini sendiri? Sebagai sumber energi, lalu tadi memperbaiki sel-sel yang rusak,
sebagai pertumbuhan dan perkembangan yang kita tahu tadi. Lalu untuk mempertahankan fungsi pada organ tubuh, bagaimana tubuh kita itu dapat bertahan lebih baik untuk tetap sehat berdasarkan daripada apa yang kita makan. Jadi ada yang bilang kita adalah apa yang kita makan. Kita makannya buruk, kita makan buruk. Kalau kita makannya baik atau sehat, maka kita akan sehat. Seperti itu. Nah, di sini juga menjaga keseimbangan pada metabolisme, lalu bisa mengatur dan mendukung dari proses metabolisme, serta membentuk sel pada jaringan tubuh. Jadi seperti tadi kita bilang, kalau kita sakit, kalau kita memang sedang terjadi permasalahan di tubuh kita, maka zat gizi inilah yang akan membantu sel-sel kita untuk kembali menjadi lebih baik atau bahkan membentuk sel baru bagi tubuh kita. Seperti itu. Nah, ini sedikit penggambaran seperti apa sih ilmu gizi yang akan dipelajari. Ada ilmu gizi, ada 4. Ilmu gizi dasar, ilmu gizi masyarakat, ilmu gizi olahraga, dan ilmu gizi klinik. Di sini kita mempelajari 2 ilmu yang memang benar-benar dekat dengan namanya Kesmas. Ilmu gizi dasar dan ilmu gizi masyarakat. Kenapa? Karena salah satu pilarnya Kesmas adalah gizi masyarakat ya. Jadi ingat tetap Kesmas itu adalah gizi di dalamnya untuk mendukung bagaimana kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik. Oke, next. Ilmu gizi dasar itu mempelajari makanan yang sehat dengan tujuan menghasilkan status baik. Jadi kita di sini mempelajari ilmu gizi dasar. Dasar gizi ini mempelajari tentang masalah ini. Apa sih gizi itu? Bagaimana bentuk gizi itu? Kayak apa konsumsinya? Seperti itu. Itu yang dipelajari dalam ilmu gizi dasar. Bagaimana seseorang bisa makan makanan yang sehat. Bagaimana bisa sekarang makan makanan yang seimbang. Atau kalau sekarang namanya adalah, kalau di Indonesia programnya adalah isi piringku. Mungkin udah pernah lihat ya, di iklan-iklan namanya isi piringku. Berapa kebutuhan kita, itulah yang kita makan. Seperti itu. Lalu yang kedua, ilmu gizi masyarakat. Nah, ilmu gizi ini biasanya mempelajari bagaimana sebuah daerah atau masyarakat tentang masalah gizinya, tentang status gizinya. Baikkah sudah di sebuah daerah tersebut, apakah ada yang mengalami stunting, apakah ada yang mengalami gizi buruk, atau bahkan obesitas. Nah, itu yang kita pelajari. Nantinya kalau ada permasalahan ini, kita bisa memperbaikinya dan bisa membantu masyarakat untuk lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi harapannya yang di dalam materi ilmu gizi masyarakat ini, kita mempelajari bagaimana dengan gizi kita bisa mencegah penyakit-penyakit bagi masyarakat. Misalnya, biar orang nggak terjadi hipertensi, apa sih harus dikurangi makanannya? Seperti itu. Misalnya orang biar tidak mengalami diabetes, apa yang harus konsumsi yang mereka lakukan? Seperti itu. Pengaturan makan apa yang harus mereka lakukan? Jadi harapannya makanan yang mereka asup itu bisa untuk kesehatan mereka. Bukan hanya sebagai karena mereka butuh hidup gitu untuk makan, jadi harapannya untuk bisa demi kesehatan mereka juga gitu. Lalu selanjutnya adalah ilmu gizi olahraga. Ini biasanya mungkin teman-teman pernah lihat kalau ternyata seorang atlet itu makanannya beda gitu, aturannya beda. Karena kenapa? Aktivitas mereka juga berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang hanya kerjanya duduk, yang hanya belajar misalnya seperti itu. Yang kalau mereka kan aktivitas fisik dan sebagainya pasti akan berbeda jumlah konsumsinya dan pengaturan makannya. Di sini lebih kepada itu ya. Tapi kita tidak mempelajari ini, kita hanya perlu tahu ada berapa sih jenis-jenis zat gizi atau ilmu gizi itu seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir ada ilmu gizi klinik. Ini biasanya yang biasa dipakai oleh seorang nutrisionis atau seorang ahli gizi yang biasanya kalau orang sakit dia dikasih makan apa. Kalau pernah sakit di rumah sakit, sakit apa gitu, pasti makanannya berbeda sama waktu kita sehat kan ya. Makanannya beda, nasinya beda, sayurnya beda. Kalau untuk orang diabetes dikasih apa gitu kan, itu kan pasti beda ya. Makanya ini dipelajari di ilmu gizi klinik, bagaimana seseorang itu bisa diberikan konsumsi sesuai dengan kebutuhan pada saat dia sakit. Ini seperti itu pada saat di ilmu gizi klinik. Baik, ini materi terakhir saya. Ada yang ditanyakan terkait materi yang ada ini? Silakan bertanya untuk terkait dengan gizi yang ada. Atau saya? Oke, kalau dia. Bagaimana cara kita itu untuk mengetahui jumlah gizi yang kita butuhkan untuk tubuh kita? Bagaimana kita mengetahui berapa jumlah gizi yang kita butuhkan untuk tubuh kita? Baik, kalau dia.
Nanti di dalam materi yang memang saya akan bahas, itu kita ada menghitung bagaimana status gizi kita dulu. Baikkah, kurangkah, cukupkah, seperti ya. Jadi nanti ada namanya kita menghitung paling simpel kita pakai indeks massa tubuh atau IMT, di mana kita membaginya berat badan tubuh kita sekarang, BB kita, dibagi dengan tinggi badan kita dalam hitungan meter. Misalnya tinggi kita 150 cm, berarti 1,5 cm dipangkatkan 2. Nah, ini nanti kalau range-nya itu masuknya di angka sekitar 18 sampai 22, dia masuk dalam gizi baik. Dalam artian dia udah cukup nih gizinya saat ini. Jadi dia cukup dalam makan makanan yang ada saat ini. Tapi kalau gizinya kurang atau gizinya lebih, maka kita akan mengatur sesuai dengan kebutuhannya dia. Tapi secara umum, gizi seseorang itu sekitar 2000 kalori tiap harinya yang dikonsumsi ya. Bukan satu kali makan, tapi 2000 kalori ini dalam satu hari. Mungkin kalau pernah lihat di dalam kemasan itu ada di sini. Ini saya blur, ini ada teh kotak. Di sini kalau nanti kalian buka teh kotak ada tulisannya persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Nah, dari sinilah kita bisa mengatur berapa sih asupan yang kita bisa makan, berapa sih jumlah kalori yang bisa kita konsumsi. Kalau teh sendiri ini kalorinya ada 70 kilokalori. Kalau kita butuhnya 2000 kilokalori berarti teh boleh dikonsumsi mungkin 1 atau 2 kotak seperti itu teh ini. Tetapi ada konsumsi lain, saya tidak membawa ini. Biasanya ada nih kue saja, itu di dalamnya ternyata kita hanya makan 3 buah kue, itu setara dengan 200 kilokalori. Hampir sama kayak kita makan nasi 1 piring terkadang gitu. Jadi memang ada perlu dilihat pada saat kita makan makanan sesuatu, dicek dulu angka kecukupan gizinya berapa, apakah kita perlu untuk mengkonsumsinya. Yang ditakutkan adalah kita makan tapi ternyata kita tidak butuh energi tersebut atau kelebihan malahan. Tetapi kalau kita kurang memang kita harus menambah dengan makan makanan yang lebih baik lagi. Bukan hanya kotakan seperti ini ya, tetapi misalnya nasinya dibanyakin atau misalnya kebutuhannya proteinnya dibanyakin sesuai dengan standar yang ada. Seperti itu. Nanti pada saat materi terkait dengan zat gizi, saya akan memaparkan dengan bentuk contoh makanan atau contoh jenis-jenis makanan berdasarkan berapa sih harus kita konsumsi. Itu ada nanti di AKG-nya ya. Akan dijelaskan di next materi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Dari saya tidak ada, Bu. Oke, Gilang. Makasih. Yang lainnya bagaimana? Ada yang masih Oke, ada yang masih ingat tadi ada berapa step sejarah atau perkembangan daripada zat gizi ini? Ada berapa? Ada berapa era? 6, Bu. Ada 6. Bisa sebutkan? Yang diingat deh, yang diingat saja. Gizi holistik. Itu paling akhir. Gizi mikro. Oke, mikro. Pangan. Gizi pangan itu pertama, oke. Gizi makro. Ya. Gizi nutrisi genetik dan nutrigenomik. Oke. Ya, Vetaloka. Sip, hampir 50% lebih dari dapat ya. Yang lainnya bisa menambahkan? Seluler molekuler, Bu. Oke, sekel molekuler. Ada lagi? Ada gizi Mikro, Bu. Ya, mikro, ada yang makro. Apalagi? Oke. Ya, nanti dihafal dan diingat bagaimana perkembangannya, karena ini juga untuk kita bisa mengetahui seperti apa perkembangan kita. Nah, kita di posisi saat ini. Kalau HPK, apa kepanjangannya? 1000 HPK. Hari
pertama kehidupan. Hari pertama kehidupan. Oke. Kalau pengertian gizi atau giza sendiri itu apa? Materi pertama tadi. Ini makanan menyehatkan, Bu. Makanan yang menyehatkan, benar banget ya. Harapannya tetap mengingat ya, ini dasarnya. Nanti pada saat sudah masuk ke materi-materi selanjutnya, teman-teman sudah bisa untuk mengingat kembali apa sih gizi itu, kenapa harus makan gizi dan yang bergizi atau sepertinya. Zat gizi sendiri artinya apa ya? Bahan yang dikandung, Bu. Bahan yang dikandung, lalu fungsinya apa zat gizi itu? Tadi ada tuh, minimal ada 4, ada 7 sebenarnya. Tapi yang kita ketahui paling jelas adalah untuk pertumbuhan. Yang kedua, perkembangan. Yang ketiga, pemeliharaan. Yang keempat, untuk Memperbaiki jaringan tubuh. jaringan tubuh ya, benar. Jadi memang minimal kita paham tentang 4 ini untuk manfaat daripada zat gizi. Kita butuh untuk pertumbuhan, kita butuh untuk perkembangan, kita butuh untuk memelihara tubuh kita, dan kita butuh untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak gitu. Jadi memang kebutuhannya sendiri seperti itu terkait dengan zat gizi. Baik, untuk perkuliahan kali ini kita sampai sini. Nanti harapannya adalah teman-teman bisa mereview kembali di next pertemuan. Seperti biasa, saya akan sedikit menanyakan kuis-kuis kecil terkait dengan materi-materi sebelumnya. Harapannya tetap belajar. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.